video YouTube pembelaan kasus tanah Jimbaran 2,5 hektar di take down bukan karena saya dapat uang, bukan karena saya dibayar untuk menghapuskan. Saya sumpahkan demi Ide Betara Betari, demi Sang Yang Widi Wasi, tapi karena ada permintaan seorang tokoh yang harus saya hapuskan. Om Swastiastu. Hari ini saya akan mengupas tentang YouTube saya yang saya take down, saya hilangkan. Kasus tanah Jimbaran yang luasnya 2,5 hektar. Jadi ada beberapa orang yang meminta kasus itu di take down. Ada permintaan orang penting bagi saya untuk meminta kasus video itu di take down dulu, dihilangkan. Kasus tanah ungasan 20,5 hektar atau 2,47 hektar harus dihilangkan. Berat rasanya saya untuk menghilangkan waktu itu, tapi berdasarkan pertimbangan rembuk dengan tim Yayasan Strategis Bali, udah kita hilangkan. Kenapa dihilangkan dan apa menyebabkan dihilangkan? Karena di situ ada menyebutkan soroh dan soroh. Inilah yang tidak bagus untuk dikupas, karena ada 2 soroh yang disebutkan. Mungkin kalau satu sorohnya saja yang saya videokan adalah saya hilangkan, soroh pasek gaduh, maaf kalau nggak salah nanti di situ. Itu saja sih tidak masalah. Kenapa ini tanah Jimbaran ini menjadi sangat begitu perhatian khusus? Karena di situ ada permainan mafia hukum disampaikan oleh para pengacara dan aliansi mafia tanah disampaikan juga di sana. Jadi saya juga melihat ada unsur itunya terjadi di situ. Kenapa? Karena yang saya tahu ini tanahnya di Jimbaran, yang saya tahu ada tanah warisan dari leluhur A yang turun temurun ditempati atau ditinggali oleh leluhur A turun temurun. Ternyata ada leluhur yang berbeda, leluhur B tidak sama dengan leluhur H, mengklaim bahwa itu adalah tanah waris leluhurnya. Dengan apa? Dengan bukti silsilah yang tidak begitu sah pengesahannya katanya. Katanya ini yang saya dapat informasi di situ, dia jelaskan. Nah, ketika bersidang di pengadilan negeri, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, ternyata yang menempati tanah tersebut dengan ahli waris A yang memang mempunyai silsilah jelas dan lengkap kepemilikan tanah ini, dia benar dan dia menang karena menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, saksi budaya dan saksi leluhur serta lingkungan di situ mengatakan bahwa benar inilah yang mempunyai tanah warisan itu, bukan si B. Si B kalah di pengadilan negeri. Ternyata dari tim advokat si B bandinglah dia. Banding. Nah, kalau banding ini kan tidak bersidang lagi, tidak menghadirkan para saksi, cuman berkas saja yang maju. Ternyata di persidangan pengadilan tinggi kalah. Banding lagi yang A yang menang di awal, banding Mahkamah Agung kalah yang menang. Banding PK ternyata kalah juga. Di sini ya disebut ilustrasinya ada permainan hukum. Kenapa? Karena di pengadilan waktu awal, pengadilan negeri menghadirkan saksi-saksi segalanya, itu jelas membuktikan kepemilikan dan kebenaran bagaimana silsilah Bali itu yang sebenarnya. Silsilah leluhur dan ahli waris itu harus satu keturunan, tidak bisa keturunan berbeda. Kalau keturunan berbeda masuk ke waris yang berbeda, ini kan sudah salah. Sudah tidak benar, kecuali ada nota tertulis atau penyerahan tertulis, mungkin diberikan pelimpahan kepada ahli waris yang lain, tapi ada bukti harusnya. Bukan tidak ada bukti. Nah, untuk itu videonya akhirnya saya take down. Jadi saya banyak mendengar, jangan-jangan kenapa dihilangkan, kenapa nggak dibuat lagi videonya. Mungkin Jero Bimo mendapatkan uang keris untuk tidak memviralkan video Jimbaran dan videokan video Jimbaran, sehingga ada uang itu. Makanya video Jimbaran ini, kasus tanah yang Jimbaran dihapus. Mungkin dari pihak melawan memberikan uang. Saya sumpahkan diri saya kepada Ide Sang Yang Widi Wasi, Ide Betara Betari, Dewa Dewi, leluhur kawitan dan langit. Sampai dengan hari ini pun saya tidak pernah bertemu berbicara dengan pihak lawan yang diajak bersengketa. Dan saya tidak pernah ditawar atau mau dikasih uang atau mau diberikan uang.
orang ketemu aja tidak. Saya sumpahkan upasaksi sanak sebagai sarana suci umat Hindu, sarana suci saya. Dan Asap Dupa sebagai upasaksi Betara Brahma menyampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi murni, tidak ada yang memberikan apapun kepada saya, karena take down itu karena ada permintaan seorang tokoh besar yang meminta saya untuk dihilangkan, dihapuskan video itu. Karena ada unsur-unsur yang tidak benar dalam artian penyebutan soroh yang harusnya tidak soroh terus soroh, oknum harusnya, bukan soroh terus soroh, karena soroh itu luas. Itu aja yang ingin saya sampaikan, sambil simak kembali videonya untuk lebih mengingat bagaimana kisah tanah ini. Salam Rahayu, salam ngayah, salam kesatria Keris Bali, tetaplah ngayah di tanah Bali dan Nusantara. Swaha, terima kasih. Ingat, di subscribe yang belum subscribe, di like yang belum like, agar lebih semangat saya untuk ngayah dan bisa mengetahui perjalanan dan perjuangan. Semoga saya bisa berguna untuk umat manusia di alam semesta ini. Salam Rahayu, salam hormat, dan mohon maaf apabila ada yang salah. Penguasa dari keturunannya turun-temurun, fakta surat menyurat lengkap, kok bisa kalah? Nah, ini kita menjadi diskusi di tim. Jikalau nanti di dalam memori kasasi ditolak kita, masih ada peluang mereka. Masih ada peluang lagi. Apakah kita akan melapor ke polisi atau ke ranah lain? Kan ajak keluarga mantan untuk yang buat video sama aliansi, mungkin mau di Merajan untuk pesaksi. Sekalian mau sedikit diambil gambar tentang lokasi mana sih. Ini tanah yang akan dieksekusi, padahal ini tanah sudah padat tempatnya. Padat berapa kakak nih total semua? Kalau yang di keluarga ada 6 kakak. Kalau yang sama yang lain Itu 180-an, 80 kakak. 180 kakak ada di sini. Jadi ini padat sekali. Kalau ini sampai dieksekusi, kan dimana rasa kemanusiaannya, dan ketika rasa tidak adil, inilah ini skala akan berjalan, dan skala pun berjalan secara sistem. Boleh dilihat ininya, coba lihat di putar di sini padat. Kita mau ke Merajan tuanya untuk meminta keadilan, minta mohon Merajan gede saja. Ini Merajan gede yang gitu. Ini tanah kok. Hari ini yang hadir lagi di Jimbaran. Ini kasus tanah yang merasa dizolimi oleh mafia tanah dan mafia peradilan dan mafia hukum. Kebenaran itu dihilangkan. Nah, saya juga ingin meyakinkan kepada semua orang, dan meyakinkan kepada orang-orang yang sudah mengklaim, mengakui bahwa ini adalah tanah dari warisan leluhurnya, padahal itu tidak ada kaitannya. Sekarang saya berada di Merajan, Tariang Guru, kawitan leluhur Ki Belin Tiangnya dari Jimbaran. Jimbaran apa ini, Belin? Ki Jimbaran Jalan Pogading. Pogading. Kasus tanahnya di Pogading. Luas tanahnya berapa? Luas tanah 2,5 hektar kurang lebih. 2,5 hektar. Diambil dupanya beli tiang lunas upesaksi. Tiang lunas tinggi de Betara beli mau pesaksi Riki. Apakah benar di tanah leluhur beli? Apakah benar beli sana Wenang meyakini ini kebenaran bahwa ini leluhur beli? Tiang lahir di Kijero. Berarti ini benar leluhur yang benar. Kalau tidak ada orang yang salah mengambil haknya, berarti dia akan sengkala dan akan susah ketika dia mengambil, walaupun dia merasa menang, dia akan mengambil tanah orang yang dizolimi. Saya yakinkan ini Betara. Mangga Tedun nyarengin pemargi. Semoga dia tidak mendapatkan anugerah, dan semoga dia akan mendapatkan kesusahan. Semoga dia ini ciri de Betara sampun tedunang. Iki ompian. Semua sampun rauh. Saksi bagian ini. Ini tidak ada merekayasa demi Betara Betari, saya tidak ada merekayasa untuk hadir untuk menedunang Kapura. Ini saya minta kebenaran dari alam semesta pada itu Betara Betari, bahwa kebenaran di sini yang tak hingga niki sampun naling sire rawuh. Semoga tanah ini didapatkan keadilan. Niki dihadiri oleh para pengacara dan aliansi akan membela semampunya hidup nangsir. Semua sampun tedun rawuh. Sampun. Inggih sampun mau pesaksi nak lingsir. Mangken sire je sane nenten matutang di tiang lunas nak lingsir buktian. Kebenaran ini kita lingsir wenang. Inggih lunas di tiang taksun nak lingsir. Iki wareh hidup Betara dapat pekulun pasak niki wenang. Inggih mangga hidup Betara sang langit pasak si gadoh nyarengen pemargi. Pesaksi riki di tiang lunas. Kalau ini sekali mau margi. Inggih sampun semua
semua sampun nggih hidup dari sampun riset sampun marki rawuh semua nggih sampun mau kami mau tambahan apa no kan iya kan terus dia nama ini jadi yang tidak ada merekayasa Pura ini memang betul tadi ada sesuatu yang tidak ada kita rancang. Saya hanya meminta keyakinan kebenaran tadi untuk hadir di sini agar perjuangan saya betul-betul membela dengan ketulusan, dengan hati nurani, membela Nyamo Bali yang merasa dizolimi oleh mafia-mafia hukum, oleh ketidakadilan. Semoga siapa yang menjadi mafia hukumnya, siapa yang dibalik ini lihat ada Tuhan yang melihat kebenaran. Boleh menang secara ketidakadilan, tetapi ada adil tangan Tuhan yang akan membuktikan kebenaran itu. Jadi ada Tuhan yang akan melihat. Janganlah memakan hal yang tidak menjadi hak kita. Janganlah menjadi rakus dan serakah karena mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, mempunyai kedudukan. Kita lupakan kebenaran karena hukum alam semesta akan menghukum dan membuat susah dan menderita kita sebagai manusia. Semoga alam semesta menyertai setiap apa kebenaran yang ada di tanah Bali. Om Namah Shivaya. Swaha. Kita baru berjuang, baru diajak, karena baru ketemu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memperjuangkan kebenaran. Tetaplah berjuang. Nah, bagaimana Pak Ketua Aliansi ini, Pak Pelingsir dia? Ini dengan adanya pemasangan ini apa dan tujuan dari aliansi itu sendiri siapa yang Oke, Om Swastiastu. Hari ini di hadapan papan yang saya pasang atas nama aliansi Badan Pendirian Nasional Negara. Kami Wayan Putra Yase, Ketua DPD Bali, selalu memperjuangkan hak masyarakat yang merasa dijolimi. Kenapa kami berani bapak-bapak? Dari fakta data, dari kesaksian, dari semuanya, kami sudah berani memastikan berdasarkan investigasi dan privasi kami. Di sini ada penjoliman, di sini ada kerjasama antara mafia tanah dan mafia hukum dengan oknum-oknum tertentu yang berada di penegakan hukum. Oleh karena itulah kami selalu berjuang bersama teman-teman yang memang notabene-nya pembela kebenaran demi keadilan. Oleh karena itulah kami selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dan di sini terjadi penjoliman terhadap adat budaya kami. Kami dijolimi. Adat budaya kami, kearifan lokal kami merasa dipecah-pecah. Dengan demikian kami ingin mengembalikan roh ajak Bali dengan mengembalikan hak-hak masyarakat sesuai dengan fakta hukum yang berlaku. Di sini banyak sekali di Bali, terutama di Kuta Selatan, terjadi masalah tanah yang direkayasa, terus yang dibuat-buat seolah-olah memang mereka memiliki. Tetapi sejatinya di sini ada hukum adat Bali yang memegang teguh kearifan lokal, di mana kami percaya itu semuanya telah terjadi di sini. Oleh karena itulah hari ini kami mengadakan bersama Jerokris, bersama Yayasan Keris Bali untuk kembalikan kepada orang yang berhak atas tanah ini. Karena berdasarkan fakta dan data, mereka itu tidak ada hubungan darah, mereka itu tidak satu garis keturunan, dan mereka itu beda sorok, beda klan, beda terah. Oleh karena itulah di sini dari hukum adat Bali sudah menyatakan mereka itu tidak hubungan apapun. Oleh karena itulah kami di sini bicara kebenaran demi keadilan. Kami akan selalu berjuang untuk sebuah keadilan yang perlu kami perjuangkan untuk bapak-bapak kami yang ada di Jimaran. Itulah misi dan visi kami hari ini, untuk berjuang bersama-sama Jero Mangku untuk memperjuangkan kebenaran demi keadilan. Ayo. Semua aliansi yang